Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian yang saya sampaikan pada episode sebelumnya tentang 5 perkara yang dilihat saja mendapatkan pahala. Tidak perlu banyak kegiatan, tetapi kalau seandainya dilihat saja mendapatkan pahala, apalagi kalau kita baca, apalagi kalau kita bakti, apalagi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik berkenaan dengan itu. Yang pertama kemarin yang dilihat saja mendapatkan pahala adalah wajah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Baitullah atau Ka'bah. Dan yang ketiga, yang kita lihat akan mendapatkan pahala adalah kitab suci Al-Quran. Kitab yang setiap kita pasti punya di rumah. Dan hampir setiap muslim mempunyai lebih dari satu kitab suci atau mushaf Al-Quran yang ditinggalkan di rumah. Yang kadang-kadang sampai dengan berdebu, kadang-kadang sudah sampai dengan dimakan oleh kutu buku dan sebagainya. Padahal para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu adalah penyelamat kita. Apabila kita letakkan Al-Qur'an di depan sebagai imam kita, maka ia akan menuntun kita ke dalam surganya Allah. Apabila kita taruh dia di belakang, maka Al-Qur'an akan mendorong kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu, Al-Qur'an apabila kita belum ada kesempatan untuk membaca, setidaknya jangan sampai setiap hari kita lupa untuk melihat mushaf Al-Quran. Jangan sampai sekali-kali kita tinggalkan mata kita itu tidak memandang Al-Quran. Padahal memandang Al-Quran hanya memandang saja, itu pahalanya sudah luar biasa. Mari coba kita praktekkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambil Al-Quran. Kemudian setelah kita ambil Al-Quran, kita lihat Al-Quran dari mulai halaman pertama Al-Fatihah. Kita cukup lihat saja, setiap masing-masing halaman itu dilihatlah 5 detik. Setiap satu halaman dilihat 5 detik. Setiap satu halaman dilihat 5 detik. Kalau kesempatan kita hanya 30 detik, maka kita hanya mendapatkan 5 halaman. Kalau seandainya kita punya kesempatan sampai dengan 1 menit, maka kita hampir mendapatkan 6 sampai dengan 10 halaman yang kita lihat. Nah, dalam kita melihat Al-Quran, tentunya ada 1 atau 2 huruf yang akan terbaca oleh kita. Tentunya ada 1 atau 2 huruf yang akan teringat oleh pandangan mata kita dan kemudian masuk ke dalam otak kita. 1 yang terbaca oleh kita itu mendati pahala dan akan membuat kita semakin senang untuk melihat Al-Quran. Pepatah mengatakan, witing tresno jalaran soko kulino. Segala sesuatu kecintaan itu akan dimulai dengan kebiasaan. Kita biasakan untuk melihat Al-Quran. Lama-kelamaan kita akan tertarik untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya, memahami isi kandungannya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, mumpung kita bulan Ramadan saat ini, kita gunakan waktu kita untuk mentadaburi Al-Quran. Setidaknya dalam 1 hari jangan sampai kita lupa untuk membuka Al-Quran, untuk melihat Al-Quran. Yang ketiga, sudah kita bahas, kemudian masuk yang keempat, yang kita lihat saja adalah mendapatkan pahala. Yang kita lihat mendapat pahala yang keempat adalah pasangan sah kita. Seorang suami melihat wajah istrinya dengan tersenyum. Seorang istri melihat wajah suaminya dengan tersenyum. Maka 2 orang yang saling berpandangan karena Allah ini, maka dua-duanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para bapak, jangan sungkan untuk memandang istrinya. Wahai para ibu, jangan sungkan untuk memandang wajah suaminya. Karena Anda memandang pasangan sah Anda itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ketika melihat saja mendapatkan pahala, memandang istri saja mendapatkan pahala? Tentunya demikian. Kalau kita memandang istri orang lain dengan pandangan yang tajam, dengan pandangan yang lama, tentunya itu akan menimbulkan dosa. Kalau kita memandang istri orang kita mendapatkan dosa, tentunya kita memandang istri kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru memandang. Apalagi kalau sampai kita bukan hanya sekedar memandang. Berjabat tangan antara suami dan istri akan merontokkan dosa-dosa yang diperbuat oleh keduanya. Keakuran antara suami istri akan membuat keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang dipandang mendapatkan pahala adalah orang tua kita. Bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa YouTube yang berbahagia.
Orang tua adalah sebab lahirnya kita di dunia. Orang tua, bapak memberikan iuran tulang, ibu memberikan iuran darah. Mereka berdua membesarkan kita dari mulai kecil sampai dengan kita dewasa. Kita sebagai anak layaknya untuk selalu membahagiakan orang tua. Seandainya kita punya kesempatan, jangan lupa setiap saat kita datang, walaupun hanya sekedar menanyakan kabar. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Le, sehat. Alhamdulillah Nak, sehat. Ada apa? Saya hanya ingin melihat Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Hanya melihat Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, itu pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika datang bukan hanya sekedar tangan kosong. Kita datang membawa oleh-oleh untuk Bapak kita. Kita datang membawa sesuatu bingkisan kepada orang tua kita. Sekaya apapun orang tua, semampu apapun orang tua, mereka akan tetap senang ketika mendapatkan oleh-oleh dari anaknya, walaupun itu hanya sekedar es teh untuk berbuka puasa, sebutir kurma untuk berbuka puasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, marilah kita jangan sampai menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadikan sebagai orang tua kita adalah sebagai jimat kita di dunia. Jangan mencari doa kepada siapapun sebelum kita mencari doa kepada orang tua kita. Orang tua kita keramatnya luar biasa. Keramat yang paling keramat di muka bumi adalah orang tua kita. Jadikan orang tua kita sebagai jimat kita dan kita memohon kepada Allah melalui orang tua kita. Orang tua yang mendoakan anaknya dengan ikhlas, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, demikianlah kultum yang saya dapat sampaikan dari mulai pertama kemarin sampai dengan hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.